Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri anak dengan mengenal diri sendiri. Jadi, meningkatkan kepercayaan diri anak itu penting banget. Salah satu cara yang efektif adalah dengan membantu mereka mengenal diri sendiri lebih dalam. Bayangkan kalau mereka tahu kekuatan dan kelemahan mereka. Pasti mereka lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih itu kepercayaan diri. Jadi, kepercayaan diri itu adalah perasaan positif tentang diri sendiri. Itu adalah keyakinan bahwa kamu mampu melakukan sesuatu, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan kamu. Nah, di sini ada beberapa cara untuk membantu anak itu mengenal diri sendiri dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Yang pertama itu ada eksplorasi bakat dan minat. Tentunya tanya dan dengarkan mereka. Ajak anak bicara tentang apa sih yang mereka sukai, apa yang mereka ingin pelajari, dan apa yang mereka ingin lakukan di masa depan. Kemudian mencoba hal baru. Dorong anak itu untuk mencoba berbagai kegiatan seperti melukis, bermain musik, olahraga, atau mengikuti klub. Kemudian temukan potensi mereka. Nah, di sini kita perhatikan aktivitas yang membuat anak itu semangat dan fokus. Apakah mereka jago menggambar atau mungkin suka bernyanyi? Bantu mereka mengembangkan bakat yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, kenali kekuatan dan kelemahan mereka. Nah, di sini ajak anak untuk berpikir tentang apa yang mereka kuasai dan apa yang masih sulit mereka lakukan. Kemudian dorong anak untuk fokus pada kekuatan mereka dan bagaimana mereka bisa memanfaatkannya untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian yang ketiga, mengenali emosi. Ajarkan anak untuk mengenali dan memberi nama emosi yang mereka rasakan, seperti sedih, senang, marah, takut, dan sebagainya. Ekspresikan dengan sehat. Bantu anak menemukan cara yang sehat untuk mengekspresikan emosi mereka, seperti melalui seni, olahraga, atau berbicara dengan orang dewasa yang dipercaya. Kemudian ajarkan anak untuk mengatasi emosi negatif seperti rasa takut atau cemas dengan teknik relaksasi atau berpikir positif. Nah, kemudian yang keempat, membangun rasa syukur. Bantu anak membuat daftar hal-hal yang mereka syukuri setiap hari, seperti keluarga, teman, kesehatan, atau hal-hal kecil yang membuat mereka bahagia. Kemudian dorong anak untuk melihat sisi positif dari setiap situasi dan belajar dari pengalaman mereka. Ingat, membangun kepercayaan diri anak adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Yang penting adalah memberikan dukungan, bimbingan, dan kesempatan bagi anak itu untuk terus belajar dan berkembang. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan anak itu tidak percaya diri. Yang pertama itu perbandingan. Nah, anak yang seringkali membandingkan dirinya dengan teman-temannya, baik dalam hal penampilan, prestasi, bahkan kemampuan, hal ini yang bisa membuat mereka merasa tidak cukup baik atau tidak sebaik teman-temannya. Kemudian yang kedua, kritik yang berlebihan dari orang tua, guru, atau teman sebaya bisa membuat anak itu merasa tidak berharga atau tidak mampu. Kemudian yang ketiga, kegagalan. Pengalaman gagal baik di sekolah maupun dalam kehidupan pribadi bisa membuat anak itu merasa putus asa dan tidak percaya diri. Kemudian yang keempat, penampilan. Anak yang merasa tidak percaya diri dengan penampilannya seperti bentuk tubuh atau pakaian bisa merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri. Kemudian yang kelima, perbedaan. Anak yang merasa berbeda dari teman-temannya baik dalam hal suku, agama, atau kemampuan bisa merasa tidak diterima dan tidak percaya diri. Kemudian yang terakhir, ketakutan. Anak yang takut akan hal-hal tertentu seperti berbicara di depan umum atau menghadapi ujian itu bisa merasa tidak percaya diri. Kemudian selanjutnya, apa sih kaitannya kepercayaan diri dan mengenal diri sendiri? Nah,
Kepercayaan diri sendiri dan mengenal diri sendiri memiliki hubungan yang erat. Mempelajari diri sendiri merupakan pondasi utama untuk membangun kepercayaan diri yang kuat. Kita semua itu unik dan istimewa. Tidak ada dua orang yang persis sama. Bahkan, saudara kembar sekalipun memiliki perbedaannya. Perbedaan itu yang membuat dunia kita menjadi tempat yang menarik dan penuh warna. Mari kita jelajahi apa sih yang membuat kita unik dan apa yang membuat kita istimewa. Nah, selanjutnya di sini, mengapa kita berbeda? Kita berbeda karena banyak hal. Karena kulit kita, bentuk mata dan hidung kita, tinggi badan kita, semuanya ditentukan oleh gen yang kita warisi dari orang tua kita. Gen ini seperti resep rahasia yang menentukan bagaimana kita akan terlihat. Selain itu, lingkungan tempat kita tumbuh juga mempengaruhi kita. Makanan yang kita makan, teman-teman yang kita temui, dan pengalaman yang kita alami, semuanya membentuk kepribadian dan karakter kita. Nah, perbedaan ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan, melainkan sesuatu yang perlu dirayakan. Kemudian, apa sih yang membuat aku istimewa? Nah, setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang unik. Mungkin kamu pandai melukis, pandai bernyanyi, pandai bermain sepak bola, atau pandai memecahkan masalah. Mungkin kamu memiliki sifat-sifat yang istimewa, seperti kebaikan hati, rasa humor yang tinggi, atau kemampuan untuk selalu optimis. Nah, keistimewaanmu itu tidak harus terlihat oleh semua orang, karena keistimewaan juga bisa berupa hal-hal kecil yang hanya kamu ketahui. Yang penting adalah kamu menyadari dan menghargai keistimewaan yang kamu miliki. Ingat ya, kamu itu unik dan hebat. Jangan sedih kalau ada yang berbeda denganmu. Semua orang itu hebat dengan caranya sendiri.